Materi yang keempat, dasar-dasar genetika kehidupan. Prinsip dasar pewarisan sifat. Sifat yang tak tampak merupakan sifat fisik yang bisa diamati langsung. Contohnya, warna kulit, warna mata, bentuk wajah, rambut, dan sebagainya. Sedangkan sifat yang tak tampak itu sifat yang tidak bisa diamati langsung. Contohnya, golongan darah. Baik sifat tampak maupun sifat tak tampak ini diwariskan dari induk atau orang tua ke keturunan atau anak-anaknya. Proses penurunan atau pewarisan sifat dari induk ke keturunannya ini disebut sebagai hereditas atau pewarisan sifat. 1. Kromosom. Kromosom merupakan struktur berbentuk seperti kumpulan benang-benang halus yang berfungsi sebagai pembawa informasi genetik dari induk kepada keturunannya. Kromosom terbagi menjadi dua, yaitu kromosom tubuh dan kromosom kelamin. 2. Gen. Gen merupakan substansi kimia yang mengontrol pewarisan sifat. Jumlah gen yang ada di tubuh kita bisa mencapai puluhan bahkan ratusan ribu. Masing-masingnya akan mengkode sifat yang berbeda dan juga memiliki rumah sendiri-sendiri di kromosom. Peran kromosom dalam pewarisan sifat. Kromosom berfungsi untuk menyimpan informasi genetik, memasukkannya pada sel, melindungi gen dan DNA dari kerusakan, serta membantu mengatur ekspresi gen. Bahan genetik. Materi atau bahan genetik merupakan substansi yang dapat membawa informasi genetik pada makhluk hidup untuk dapat diturunkan pada generasi turunannya. Selain berfungsi dalam membawa informasi genetik untuk diturunkan pada generasi selanjutnya, materi genetik juga berfungsi dalam ekspresi genetik, yaitu sebuah proses sintesis protein dan RNA. 1. Komponen penyusun materi genetik. Materi genetik ada di dalam semua sel tubuh suatu makhluk hidup. Setiap materi genetik tersusun oleh komponen penting, berfungsi dalam pewarisan sifat dan ekspresi genetik. Komponen penting tersebut adalah kromosom dan gen. 1. Kromosom. Kromosom tersusun atas protein serta asam nukleat. Terdapat dua jenis asam nukleat, yakni DNA dan RNA. Asam nukleat yang digunakan dalam kromosom adalah DNA. DNA merupakan akronim dari deoksiribonucleic acid yang berarti asam nukleat dengan gula ribosa yang kehilangan satu atom oksigen. RNA merupakan akronim dari ribonucleic acid yang berarti asam nukleat dengan gula ribosa. Selain DNA dan RNA, komponen penting kromosom lainnya adalah protein. Protein yang menyusun kromosom adalah protein histon. Histon berfungsi dalam menjadikan DNA yang sangat panjang dan sel dapat digulung menjadi kompak dan kecil sehingga muat masuk ke dalam sel. Tipe-tipe kromosom yaitu terbagi menjadi 4: metasentrik, submetasentrik, akrosentrik, dan telosentrik. 3. Gen. Gen adalah bagian dari subsequence DNA yang mengkodekan RNA atau protein. Gen tersusun oleh DNA yang nantinya akan diekspresikan menjadi RNA. Bisa mRNA, tRNA, rRNA, dan yang lainnya. 2. Struktur DNA. Struktur DNA membentuk rangkaian double helix yang merupakan pilihan dua rantai polinukleotida. Pada rantai tersebut, 3 ikatan hidrogen menghubungkan sitosin dengan guanin, sedangkan 2 ikatan hidrogen menghubungkan adenin dan timin. 3. Fungsi dan sifat DNA. Fungsi DNA antara lain membawa informasi genetik untuk diwariskan dan memiliki peran besar dalam pengaturan sel dengan cara meregulasi pola ekspresi gen yang ada. Sifat dari DNA antara lain jumlahnya dalam setiap jenis sel selalu tetap. Kandungan DNA dalam sel bergantung pada sifat ploidi maupun jumlah kromosom. Kemudian, bentuk DNA pun antara sel eukariotik dan sel polikariotik berbeda.
Pada sel eukariotik tampak seperti benang tidak bercabang, sedangkan pada sel prokariotik berbentuk sirkular. 4. Struktur RNA. RNA mempunyai struktur berupa rantai tunggal, polinukleotida. Rantai polinukleotida tersebut tersusun oleh basa nitrogen dan gugus fosfat. Basa nitrogen pada RNA meliputi basa purin yang tersusun oleh adenin dan guanin, serta basa pirimidin yang tersusun atas urasil dan sitosin. Terdapat 3 macam RNA yang umum ditemukan, yaitu rRNA atau ribosomal RNA, mRNA, message RNA, dan tRNA, transfer RNA. 5. Perbedaan DNA dengan RNA. Perbedaan DNA dan RNA dapat dikategorikan berdasarkan bentuk, ukuran, fungsi, letak, jenis komponen gula, jenis basa nitrogen, kuantitas di dalam sel dan keberadaannya. Berdasarkan bentuk dan ukurannya, DNA berbentuk rantai panjang, ganda, dan berbilin. Sedangkan pada RNA memiliki rantai pendek berjumlah tunggal dan tidak berbilin. DNA mengandung deoksiribosa, sedangkan RNA mengandung ribosa. Letak DNA berada pada nukleus, kloroplas, dan mitokondria, sementara RNA terletak pada nukleus, sitoplasma, kloroplas, dan mitokondria. Kode genetik. Kode genetik adalah kode yang berisi urutan nukleotida atau basa nitrogen yang membentuk suatu protein. Ada 4 basa nitrogen yang membentuk RNA, yaitu adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Karakteristik kode genetik: sifat triplet, degenerasi, tidak tumpang tindih, non-ambiguitas, universal, polaritas. Sintesis protein. Sintesis protein adalah proses pembentukan protein di dalam tubuh. Sintesis protein terdiri dari 2 tahap, yaitu transkripsi dan translasi. Yang pertama, transkripsi. Transkripsi merupakan proses pertama dalam sentral dogma. Transkripsi adalah proses transfer instruksi genetik dari DNA ke mRNA. mRNA sendiri bisa dianggap sebagai pembawa pesan. Proses transkripsi dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. 2. Translasi. Translasi adalah proses penguraian atau penerjemahan kode-kode hasil salinan DNA yang dibawa oleh mRNA. Penerjemahan kode ini nantinya akan menghasilkan polipeptida untuk menyusun protein. Sama seperti transkripsi, translasi juga terbagi menjadi 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Keterkaitan Al-Quran dengan ilmu genetika. DNA merupakan molekul yang mengandung atom, karbon, fosfor, nitrogen, hidrogen, dan oksigen. DNA ini dilindungi oleh nukleus sel dan mengandung gen untuk menjalankan semua fungsi tubuh. Oleh sebab itu, DNA dianggap sebagai bank informasi untuk tubuh manusia. Beribu-ribu proses berbeda terjadi dalam tubuh. Apabila sel telur dibuahi oleh sperma, maka telur ini akan membelah dan berkembang. Kemudian, jaringan dan organ akan mulai terbentuk. Keadaan ini merupakan awal dari penciptaan manusia. Keseluruhan proses yang kompleks ini terkontrol oleh informasi yang tersimpan dalam DNA. Selama proses pembuahan terjadi genetik dari keduanya, ovum dan sperma, bergabung untuk menentukan ciri fisik dari calon bayi tersebut. Dari calon bayi tersebut, terdapat beribu-ribu gen dan mempunyai fungsi masing-masing. Gen-gen inilah yang akan menentukan warna rambut dan mata, tinggi, struktur wajah, dan berbagai fungsi organ dalam, otak, saraf, dan otot bayi yang akan dilahirkan. Dan Allah menyebutkan perkara ini dalam Al-Quran surat Al-Abasa ayat 18-20 yang artinya,
Dari apakah Allah menciptakannya? Dari setetes mani. Allah menciptakannya lalu menentukannya. Kemudian Dia memudahkan jalannya. Maka dari kalimat menciptakan lalu menentukannya dapat diartikan sebagai dilengkapkan keadaannya yang bermakna menyusun, menetapkan, merancang, mengatur, melihat masa depan, penetapan takdir oleh Allah.